I think you would have had a nuclear war if I weren't. I think you would have had a nuclear war, North Korea and South Korea. I think it would have been a disaster. 사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 많이 늘어났고 진척된 것 없이 한반도 상황은 정말로 많이 나빠졌죠. Tidak banyak kesan manis yang didapat Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung saat berkunjung ke Amerika Serikat untuk berbincang dengan Presiden Donald Trump Senin 25 Agustus 2025. Sebaliknya, Lee Jae-myung merasakan ujian pertamanya sebagai Presiden Korea Selatan sejak terpilih 3 Juni 2025. Selama berbincang dengan Trump di ruang oval, Lee Jae-myung dibayang-bayangi perang nuklir dengan Korea Utara. Sementara Trump berencana memangkas sejumlah tentara Amerika Serikat yang berdinas di Korea Selatan karena dianggap menghabiskan waktu dan uang. Bahkan, Trump menganggap Seoul hanya mendompleng keperkasaan militer Amerika Serikat. Selain itu, Donald Trump justru terus mengunggulkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat bertemu dengan Lee. Meski begitu, Trump mengaku bersedia mengatur pertemuan antara Lee dan Kim untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertemuan antara Trump dan Lee menjadi kali pertama sejak ia duduk di kursi Presiden Korea Selatan. Selama bertemu di Gedung Putih, Trump dan Lee membahas sejumlah isu termasuk tarif impor balik atau resiprokal dan kondisi ketegangan di semenanjung Korea. Trump sebelumnya telah mengenakan tarif impor ke sejumlah negara termasuk Seoul sebesar 25%. Delegasi Korea Selatan lalu terbang ke negeri Papan Sam untuk berunding dan sepakat tarif diturunkan menjadi 15% untuk semua komoditas dari Korea Selatan. Penurunan itu terlihat manis, tetapi nyatanya Korea Selatan harus berkorban 350 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.838 triliun rupiah. Salah satu faktor perundingan tarif Amerika Serikat itu adalah janji Seoul untuk menginvestasikan dana 350 miliar dolar Amerika Serikat di Amerika. Nantinya, investasi Korea Selatan bakal mendukung kebangkitan industri perkapalan Amerika Serikat yang sudah lama mati suri. Selain soal tarif, isu besar yang dibahas dalam pertemuan Trump dan Lee adalah pertahanan Korea Selatan. Setidaknya ada 40.000 tentara Washington yang berdinas di Korea Selatan. Penempatan puluhan ribu tentara Amerika Serikat itu sebagai efek penggentar Pyongyang. Namun sejak menjabat kembali di Gedung Putih, Trump menilai pengiriman tentara Amerika Serikat untuk berdinas di luar negeri hanya membuang-buang waktu dan uang. Trump pun mendesak Korea Selatan meningkatkan anggaran pertahanan mereka untuk keamanan negara tersebut. Presiden Amerika Serikat ini mengakui hubungan baik negaranya dengan Seoul sampai rekan bisnis dari sekutunya itu yang menyukai dirinya. Look, we have a lot of people over there. We have over 40,000 troops in South Korea. As you know, South Korea agreed to pay for that during my last term, and then when Biden came in, they complained to Biden that I wasn't a nice person, and he agreed not to pay. He gave up billions of dollars. We were getting paid billions of dollars. Namun di hadapan Lee, Trump tiba-tiba menyinggung soal kemungkinan perang nuklir antara Seoul dan Pyongyang. Menurut Trump, jika pertempuran itu benar-benar terjadi akan menjadi bencana besar. Secara mengejutkan, Trump juga mengaku bersedia untuk mengatur pertemuan antara Lee dan Kim untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Well, I think it's great now. I feel very warmly toward South Korea. I will tell you that I have a lot of people in business that I deal with that are from South Korea. They love Trump because they feel I've saved. I think you would have had a nuclear war if I weren't. I think you would have had a nuclear war, North Korea and South Korea. I think it would have been a disaster. Saat berhadapan langsung dengan Lee Jae-myung, Trump tak hanya sekali memuji pemimpin Kim Jong-un dan menekankan hubungan pribadinya dengan pemimpin Korea Utara tersebut. Alih-alih memperkuat hubungan dengan Korea Selatan,
Trump malah melontarkan pujiannya terhadap musuh Seoul. Trump pun menyatakan akan bertemu dengan Kim tanpa tahu kapan pertemuan tersebut akan berlangsung. Diplomatic approach. Well, I have very good relationships with Kim Jong-un, North Korea. I mean, a lot of people would say, oh, that's terrible. No, it's good. In fact, someday I'll see him. I look forward to seeing him. He was very good with me. We had 2 meetings. We had 2 summits. We got along great. I know him better than you do. I know him better than anybody, almost, other than his sister. His sister knows him pretty well. Now, I know him well, and I got along with him. Trump mengatakan Korea Utara memiliki potensi besar sebagai sebuah negara. Melihat hubungan buruk dua negara tersebut, Trump menawarkan untuk mengatur pertemuan antara Lee dan Kim. Lee maupun Trump punya tujuan yang sama soal pertemuan dengan Kim Jong-un. Mereka tak mau ada perang di semenanjung Korea. Terlebih, Korea Utara kian masif mengembangkan kemampuan nuklir dan misilnya saat Trump tak menjabat di Gedung Putih. 김정은 위원장 말씀을 하셔서 그런데 사실 대통령님 덕분에 이 북한하고 이 한반도 관계가 매우 안정적이었습니다. 그런데 사실 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러서 있는 그 사이에 사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 많이 늘어났고 진척된 것 없이 한반도 상황은 정말로 많이 나빠졌죠. Lee memang berkeinginan untuk meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara saat ia menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Namun, Korea Utara secara sepihak menolak serangkaian upaya yang dilakukan Lee untuk misi perdamaian. Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa apapun kebijakan yang diadopsi dan apapun proposal yang diajukan di Seoul, Pyongyang tak tertarik. Sikap terang-terangan Trump yang menunjukkan kedekatan dengan Kim di hadapan Lee menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah diplomasi Amerika Serikat di semenanjung Korea. Kendati demikian, Trump mengaku bersedia menjadi penengah dan mempertemukan Lee dan Kim demi tercapainya perdamaian di semenanjung Korea. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.